Kita berbangga menjadi tuan rumah kepada persidangan APEC 2020. Iltizam kita adalah untuk maju seiring dengan azam mengecapi kemakmuran bersama. Kecekalan, kegigihan dan kerjasama erat adalah ramuan bagi kita untuk melahirkan hasil yang terunggul buat semua, termasuk generasi mendatang. Namun, dalam usaha mengecapi kejayaan, pastinya kita berdepan dengan pelbagai cabaran. 3 pelancong Cina menjadi 3 kes pertama positif novel coronavirus atau 2019 nCoV di Malaysia. 200 confirmed cases of coronavirus. Declare this a global health emergency. Dan untuk itu kerajaan memutuskan untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan. Perjuangan barisan hadapan tidak mengenal penat lelah, tetap berjuang dan kekal bersatu, membolehkan kebaikan menjadi kehebatan. Malaysia telah mengambil langkah-langkah proaktif bagi meneruskan program-program kerja APEC dengan mengguna pakai format persidangan secara maya atau digital di peringkat kumpulan kerja dan pegawai-pegawai kanan APEC. Malaysia komited meneruskan agenda pembangunan seksama. Bersama, kita mampu meneroka potensi baru, melewati dunia tanpa sempadan. Didorong oleh prinsip kemakmuran bersama dalam kita menerapkan norma baru kini, Malaysia sebagai tuan rumah APEC 2020 telah melakar sejarah apabila berjaya menganjurkan acara ini dalam format maya sepenuhnya. Saya amat berbesar hati untuk mengerusikan mesyuarat pemimpin digital yang pertama yang akan dihadiri 21 pemimpin ekonomi APEC. Anda bersama saya, Hafiz Rosli, dan ini berita yang baru kami terima di mana China menzahirkan komitmen untuk terus menjalinkan kerjasama antarabangsa dan membuka potensi pasaran negara itu secara lebih luas menerusi kaedah paradigma pembangunan baru. Dan menurut Presidennya Xi Jinping, paradigma pembangunan baru adalah keputusan strategik yang dibuat berdasarkan tahap dan keadaan pembangunan semasa di China. Dan beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan di sesi dialog CEO Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC Malaysia 2020. Dan selain itu, ia dijangka mewujudkan peluang ataupun permintaan yang lebih besar untuk negara lain terhadap pasaran negara tembok besar itu. Dan jelas Xi, pasaran import China berdepan impak akibat COVID-19, namun secara dasar ia telah pulih ke tahap sama seperti tahun lalu. Dan Xi menambah dasar terbuka China tidak akan berubah pada bila-bila masa dan paradigma pembangunan baru turut membolehkan China mengembangkan kerjasama antarabangsa bagi menikmati manfaat bersama dengan negara lain. Dan sehubungan itu, beliau menzahirkan keyakinan terhadap peningkatan potensi pasaran China akan mewujudkan perniagaan yang lebih besar kepada negara-negara lain dan ia sekaligus akan mencipta sokongan yang lebih kukuh dalam mengekalkan pertumbuhan ekonomi global yang stabil. Dan para pemimpin dan industri dari 21 anggota Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC berkongsi pandangan serta hala tuju ekonomi rantau ini berkait cabaran dan impak pandemik COVID-19 dan ia menerusi dialog CEO APEC yang bermula pagi ini. Dan program selama 2 hari dengan tema APEC Reimagine Priorities in the Aftermath of COVID-19 menumpukan perbincangan terhadap cabaran ketara rantau ini serata dunia dan bentuk kerjasama kerajaan mahupun sektor swasta untuk memacu pertumbuhan berikutan pandemik itu. Dan Malaysia selaku tuan rumah APEC 2020 membuka tirai dengan ucapan pembukaan oleh Pengerusi Majlis Penasihat Perniagaan APEC ABAC, Datuk Rohana Mahmud dan Pengerusi Dialog CEO APEC Malaysia 2020, Datuk Ruben Nanalingam. Dan ia disusuli ucapan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mengalu-alukan para delegasi yang bersatu di dalam satu platform maya. Dan antara pemimpin yang telah menyampaikan ucapan pagi ini termasuk Presiden China Xi Jinping dan Presiden Indonesia Joko Widodo tentang kerjasama perdagangan serantau. Dan bagi mengulas tentang ucapan Jokowi sebentar tadi, bersedia menerusi Skype Dr. Fitra Faisal Hastiadi, merupakan penganalisis ekonomi Universitas Indonesia. Doktor? Ya.
Baik Dr. Fitra, dalam ucapannya, Presiden China Xi Jinping menegaskan peningkatan kerjasama serantau sistem dagangan multilateral, lebih banyak perjanjian perdagangan bebas, lebih banyak penekanan diberikan kepada perdagangan multilateral. Ini sama seperti apa yang disuarakan banyak pemimpin. Adakah multilateralisme dalam ancaman di tengah COVID-19 ini? Bagaimana China sebagai negara yang catat pemulihan ekonomi yang baik dapat berkongsi kemakmuran ini menerusi APEC ataupun ASEAN ataupun RCEP di Asia Tenggara ini? Ya, jadi COVID-19 ini merupakan disrupsi yang cukup signifikan dalam global value chain dan juga global production network. Dan pandemi ini juga menyadarkan buat kita semua dan juga para pemimpin negara untuk bersikap semakin kolaboratif. Dan prinsip multilateralisme ini adalah bangunannya adalah kolaborasi. Ya. Sebagaimana kemarin kita sudah tanda tangan the biggest trade deal ya di dunia, ya, ini merupakan sebuah langkah besar buat kita semua. ASEAN dan juga plus countries, ada China, Jepang, Korea, New Zealand, meskipun minus India, tetapi tetap saja ini merupakan sebuah langkah yang sangat strategis post-COVID. China sendiri juga sadar bahwa dia butuh tumbuh secara sustainable, secara berkesinambungan. Nah, oleh karenanya, ketika ingin menapaki jalan yang jauh lebih berkesinambungan ke depan, China juga membutuhkan teman-temannya, yaitu negara-negara yang terutama di ASEAN dan juga negara-negara yang dekat dengan mereka. Ya, berdasarkan prinsip gravity equation, kita memiliki shared identity. Kita memiliki sebuah ikatan geografis yang cukup dekat. Kita memiliki bahasa yang kurang lebih sama. Kita mengerti satu sama lain. Itu merupakan fondasi kita untuk melakukan kolaborasi tersebut. Nah, untuk forum APEC sendiri, APEC saya rasa akan menjadi RCEP itu akan menjadi fondasi besar buat APEC. Dan APEC ini saya kira ya selepas dari RCEP akan menjadi semakin mengikat, semakin binding ya. Kalau sebelumnya dikenal sebagai forum yang hanya kongko saja, duduk-duduk yang tidak ada pembicaraan yang berarti. Tetapi ke depan kita akan mulai melihat bahwa pendekatan regionalisme, pendekatan multilateralisme itu akan menjadi semacam strategi prioritas buat negara-negara tidak hanya di Asia tetapi juga di dunia. Doktor, banyak pihak cadangkan peningkatan peranan pihak swasta korporat dalam pemulihan ekonomi akibat COVID-19 ini. Bagaimana ini boleh dicapai melangkaui sempadan negara ataupun perbatasan kerjasama kerajaan swasta yang lebih meluas di rantau berbanding domestik saja? Ya, memang salah satu kendala kita sekarang, terutama di ASEAN, adalah kita meskipun sudah established dari tahun 1967, tapi secara ekonomi kita masih sangat individual, tidak ada keterikatan. Ya. Dari sisi korporasi kita juga terlalu domestic oriented, tidak ada pencapaian-pencapaian yang sifatnya regional maupun global. Nah, pasca pandemi ini sebenarnya agak sulit untuk langsung membangkitkan peranan dari korporasi dan juga private sector, karena mereka juga masih butuh bantuan. Ya, menurut beberapa ekonom kaliber dunia, salah satu Stiglitz yang juga kemudian mengungkapkan bahwa pandemi ini, ya atau pandemi dan post pandemic, kita akan melihat peranan pemerintah yang semakin besar ya, karena memang ya pada saat seperti ini private sector memang sedang berusaha pada tahap survival mode. Ya, mereka perlu ditopang oleh stimulus-stimulus fiskal. Kalau tidak, mereka akan terjerembab dalam sebuah fenomena yang dinamakan economic hysteresis. Akhirnya apa? Mereka tidak bisa bangkit lagi. Tetapi ke depan, pengaruh private sector itu akan sangat signifikan karena dampak pengganda, multiplier effect dari mereka, dari private sector, korporasi dan lain-lain, itu akan sangat signifikan. Sehingga tidak hanya bermanfaat untuk dari sisi domestik saja, kita juga harus kemudian mengedepankan kolaborasi private sector dan juga bukan hanya private sector tapi juga SMEs ya, UMKM, usaha kecil dan menengah untuk semakin kolaboratif. Nah, untuk mencapai itu sebenarnya kemarin RCEP ya dalam beberapa klausulnya sudah kemudian mencantumkan kerjasama teknis ya antara UMKM untuk kemudian meleverage kapasitas dari UMKM. Nah, UMKM atau SMEs ini merupakan harta karun, ya, is a treasure ya di ASEAN dan ini harus kita bangkitkan lagi untuk bisa bersaing secara regional maupun global.
Doktor, adakah doktor lihat COVID-19 ini akan memaksa APEC untuk jadi lebih binding, lebih terikat dengan perjanjian selepas Bogor Goals yang akan tamat pada 2020? Apakah cabarannya untuk jadikan APEC ini lebih mengikat dari segi komitmen untuk pemulihan dan juga pertumbuhan? Ya, bagaimana yang saya sampaikan tadi, COVID-19 ini adalah semacam the necessary evil ya buat kita semua. Untuk environment kita menjadi lebih sustainable ya, bumi sekarang sudah bisa bernafas lagi gitu ya. Untuk perekonomian, beberapa artikel juga menyebutkan bahwa sebenarnya ini adalah yang dibutuhkan untuk perekonomian ya, tahap hibernasi sesaat ya, sebelum kemudian kita bisa bangkit lagi. Dan untuk tahap governance ini juga sebenarnya juga sebagaimana yang disampaikan Presiden Jokowi, ini adalah sesuatu yang kita butuhkan untuk mengejar efisiensi birokrasi yang selama ini terlupakan dan kemudian menjadi anak tiri di Indonesia. Ini menjadi semacam blessing in disguise. Nah, untuk APEC sendiri juga sama ya. Kita melihat bahwa pandemi ini akan sangat sulit, post pandemi akan sangat sulit bersikap business as usual. Kita butuh untuk kemudian mempercepat proses pertumbuhan, kebangkitan ya, sehingga kemudian bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Apalagi sudah ada RCEP, APEC dalam hal ini akan semakin krusial peranannya dan akan sangat penting buat APEC untuk semakin binding ya, karena disitulah kemudian game changer ya post pandemic. Doktor, kalau kita lihat kepada adakah doktor sendiri juga melihat sudah tiba masanya satu naratif baru dagangan global, makroekonomi global dicadangkan APEC ini, apa yang perlu ada dalam visi selepas Bogor Goals ini? Visi selepas Bogor Goals sederhananya adalah kita membutuhkan hal yang lebih konkret gitu ya. Memang kita sadari bahwa APEC sendiri itu banyak negara, dengan banyak negara artinya kita memiliki banyak sekali interest, banyak sekali kepentingan-kepentingan, kadang-kadang kepentingan itu tidak ketemu gitu ya. Dan dalam hal ini sederhananya adalah kita mencoba mencari ruang temu itu dalam APEC gitu ya. Jadi kita harus mencapai kondisi the lowest common denominator ya. Kita kolaborasi ya. Ini adalah eranya kolaborasi, bukan lagi fierce competition. Fierce competition pada akhirnya akan ada winners and losers. Kita sebenarnya ingin menuju semacam konsep Pareto optimum, di mana semuanya menjadi winners, semuanya gain from trade, semuanya gain from economic cooperation. Gitu. Doktor, kalau kita lihat kepada tema APEC sendiri, Reimagine Priorities in the Aftermath of COVID-19, apa prioritis ini daripada pandangan doktor sendiri? Adakah keterangkuman iaitu inklusiviti wanita dan orang muda dalam pemulihan ekonomi APEC selepas COVID-19 atau adakah ekonomi digital? Dari kacamata Indonesia, apakah yang utama sekali, doktor? Ya betul. Untuk mencapai leverage yang dibutuhkan, memang kita butuh pertumbuhan yang lebih inklusif, baik itu dari sisi gender maupun dari sisi umur. Gitu ya. Dan dalam hal ini harus lebih partisipatif. Ke depan, sektor-sektor digital akan sangat berperan penting. Ya. Sebagaimana di Indonesia sendiri, ketika kita terkontraksi 2 kuartal berturut-turut, kuartal 2 dan kuartal 3 itu negatif 2 kali berturut-turut hingga kita sekarang resmi resesi. Tetapi kalau kita bicara mengenai perkembangan sektoral, ICT sectors itu adalah sektor yang sebenarnya tengah tumbuh. Dan secara anekdotal saya temukan di lapangan bahwa ternyata ada beberapa pelaku bisnis yang berbasis digital ini mengalami kenaikan transaksi di platform mereka hingga ratusan % bahkan selama pandemi. Maka tidak hanya bisa surviving the pandemic, kita bisa kemudian membentuk masa depan dengan kemudian fokus di sektor digital. Tentunya dengan juga mempertimbangkan penambahan kapasitas dan kualitas SDM untuk kemudian tetap bisa bersaing. Doktor, bagaimana pula dengan peranan WTO dalam memastikan dagangan pelbagai hala ataupun multilateralisme dalam dunia di tengah COVID-19 ini? Apakah cabaran bagi WTO itu sendiri? Nah, WTO punya masalah. Ya, sebagaimana APEC, WTO juga dalam kerangka yang jauh lebih makro, mereka agak sulit ya. Kalau kita agak sulit untuk mencapai kesepakatan dalam forum-forum WTO. Makanya kita punya the second best, kita punya regional trade agreement, kita punya FTA, bilateral, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu adalah tantangan terbesar dalam untuk WTO sendiri. Nah, WTO dalam beberapa tahun terakhir agak paralyzed karena memang adanya dispute antara US dengan China dan juga kemudian
ada perlakuan-perlakuan yang memang sifatnya diskriminatif, tapi kemudian tidak dilakukan hal-hal konkret juga di WTO. Tetapi sekarang saya rasa kutubnya mulai berubah. Strategi kita akan jauh lebih regional dan multilateral. Dan oleh karenanya WTO sekarang juga akan semakin penting peranannya sebagai fasilitator ekosistem. Ya. Dia bukan sebagai pemain, tapi dia juga sebagai fasilitator. Tempat kita mengadu, tempat kita mencari titik temu. Di situ adalah peran WTO ke depan. Dan saya rasa itu harus semakin dimainkan. Doktor, di Malaysia, Perdana Menteri Malaysia sendiri selalu menyatakan dalam pemulihan ekonomi selepas COVID-19 ini, tiada siapa yang tertinggal ataupun no one left behind. Tentunya kumpulan pendapatan ataupun gaji yang rendah ini sangat terkesan di serata dunia akibat COVID-19. Bagaimana doktor lihat apa yang perlu dilakukan untuk memastikan ketidaksamarataan bagi ahli APEC itu dapat kita kurangkan? Bagaimana pula dengan pemulihan yang bersifat inklusif ini? Baik, secara empiris, kerjasama negara-negara, kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara yang terikat itu akan menghasilkan sebuah kondisi yang dinamakan factor price equalization. Kondisi di mana tingkat income rata-rata di antara negara-negara yang saling terhubung dalam ikatan kewilayahan, ikatan perkongsian itu akan semakin konvergen, gitu ya. Jadi itu yang ingin kita capai ya, karena ketika bermain bersama-sama, berada dalam perkongsian elit, gitu ya, itu akan kemudian meleverage, akan menjadi semacam pull factor buat negara-negara yang berada dalam perkongsian tersebut. Dan saya rasa ini adalah jawabannya, kolaborasi, berkongsi bersama, sehingga pada akhirnya kita bisa mencapai suatu kondisi yang dinamakan factor price equalization itu. Artinya kita bisa sejahtera bersama-sama, no one left behind. Baik, terima kasih Dr. Fitra Faisal Hastiadi, penganalisis ekonomi Universitas Indonesia atas perkembangan itu dan juga makluman mengenai APEC dan sebagainya. Dan kita akan berehat dulu seketika. Kita kembali selepas ini.